بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واكتفى أثره إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الحاضرين, sidang Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya kami para khatib, para da'i, para wa'idh, pemberi nasihat, terutama yang berada di atas mimbar-mimbar Jumat, mengingatkan agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat, janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam, melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allah juga berfirman: "Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, takwa sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik bekal kita untuk kehidupan kita di akhirat. Ma'asyiral hadirin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Sesungguhnya kita ini hidup di dunia diliputi dengan berbagai macam kenikmatan. Fasilitas yang Allah berikan dalam kehidupan kita begitu banyak. Ada nikmat pakaian, ada nikmat pasangan, ada nikmat kendaraan, ada nikmat tempat tinggal, dan masih banyak nikmat-nikmat lainnya. Nikmat kesehatan dan seterusnya. Akan tetapi masih banyak orang-orang yang mengeluhkan bahwasanya dia tidak mendapat apa-apa di dunia ini. Dia merasa selalu kurang. Boleh jadi sebabnya adalah karena tidak ada keberkahan di dalam hidupnya. Al-barakah ya ikhwan. Makna keberkahan adalah az-ziyadatu wan nama, bertambahnya sesuatu dan berkembang. Dan juga maknanya kathratul khairi wa dawamuha, banyaknya kebaikan dan menetapnya kebaikan itu pada waktu yang lama. Itulah keberkahan. Walaupun terkadang banyaknya kebaikan itu dan menetapnya kebaikan itu di dalam jangka waktu yang lama dipandang oleh manusia sebagai sesuatu yang sedikit. Dipandang sedikit, dipandang hina, dipandang remeh. Tetapi itu karena mereka tidak mengerti bagaimana ketika Allah meletakkan keberkahan pada sesuatu. Terkadang ikhwatal iman rahimakumullah, kita merasa waktu kita sempit, kita tidak produktif, tidak beribadah, atau kurang maksimal di dalam beribadah, menuntut ilmu bertahun-tahun tapi tidak ada ilmu yang menancap pada diri kita. Kerja banting tulang, tetapi kita merasakan selalu kurang. Dan kurang walaupun Allah sudah beri kecukupan sebenarnya, tapi kita tidak pernah merasa cukup. Boleh jadi sebabnya karena tidak ada barakah di dalamnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kalau Rasulullah SAW sendiri zat
yang penuh keberkahan. Bahkan keringat beliau penuh keberkahan, air liur beliau, bekas wudhu beliau sallallahu alaihi wasallam penuh keberkahan. Berbeda dengan kita semua. Kita harus mencari keberkahan untuk kehidupan kita, ikhwatal iman rahimakumullah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Uthman ibn Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang begitu saleh. Beliau terkait keberkahan waktu, beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam sekali salatnya di malam hari. Sahabat yang mulia Zaid bin Thabit ditugaskan untuk mempelajari bahasa Yahudi, untuk membacakan surat-surat dari orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu anhu bisa menguasainya dalam waktu 5 hari saja. Menguasai bahasa Yahudi dalam waktu 5 hari. Itulah keberkahan pada waktu. Ibnu Taimiyah, karya-karya ilmiahnya luar biasa. Muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya guruku biasa menulis atau mengarang satu kitab yang pada umumnya orang-orang menulisnya dalam waktu seminggu atau lebih. Beliau hanya menulisnya 1 hari atau bahkan kurang dari itu. Al-Aqidah Al-Wasithiyah, karya beliau dikarang dalam waktu qa'dah wahidah, sekali duduk. Sebagian menyebutkan antara asar dan maghrib. Itulah keberkahan yang luar biasa pada waktunya. Lalu bagaimana dengan waktu kita? Apakah kita sudah memiliki keberkahan pada waktu kita? Pada keluarga kita? Pada harta kita? Pada pekerjaan kita? Pada aktivitas-aktivitas kita? Apakah sudah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kita harus mencarinya ya ikhwan. Banyak kiat-kiat yang bisa kita ambil dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW agar seorang muslim memiliki kehidupan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kiat yang pertama adalah takwa. Dengan seseorang mendatangi apa-apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa-apa yang Allah larang. Dia berusaha menjadi hamba yang selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapati keberkahan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk suatu negeri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ikhwatal iman rahimakumullah. Banyak sekali pintu keberkahan yang seharusnya bisa Allah bukakan untuk kita, tapi mungkin karena kita belum bertakwa, atau boleh jadi karena dosa-dosa kita menjadi penghalang antara diri kita dengan keberkahan tersebut. Kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan menjadi penghalang antara diri kita dengan keberkahan. Maka kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga memperbanyak istighfar. Nabi Nuh alaihi salam ketika menasihati kaumnya, berdakwah kepada kaumnya, lelah letih beliau jalankan selama 950 tahun berdakwah. Tidak ada yang beriman kecuali sedikit, hanya beberapa puluh orang saja. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku katakan, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit yang penuh keberkahan. Hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwal. Allah akan berikan kalian harta. Wa banin, berikan kalian anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai mengalir. Maka dengan takwa dan memperbanyak istighfar, ikhwatal iman rahimakumullah, seseorang akan mendapat keberkahan. Akan tetapi apakah respon kaum Nabi Nuh respon yang baik? Apakah mereka merespon dengan baik dakwah Nabi Nuh, ajakan Nabi Nuh untuk meminta ampun kepada Allah? Tidak. Mereka tidak meminta ampun kepada Allah. Mereka enggan untuk bertaubat. Dosa-dosa mereka terlalu banyak dan mereka tidak beriman, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah hujan.
Akan tetapi bukan seperti hujan yang disifati di ayat tadi. Bukan hujan yang membawa keberkahan, tetapi hujan deras yang membawa bencana dan malapetaka untuk mereka semua. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemudian di antara kiat-kiat agar seseorang mendapat keberkahan pada kehidupan ini adalah dengan memintanya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bersama bahwasanya seseorang untuk mendapatkan apa yang di sisi Allah, dia harus berdoa, memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati dirinya dengan sifat tabarak, zat yang penuh keberkahan, yang Allah selalu memberikan keberkahan pada hamba-hambanya. Dan Nabi SAW, Nabi kita yang mulia, mengajarkan kita semua dan mengajarkan para sahabatnya agar mendoakan keberkahan untuk dirinya maupun untuk orang lain, untuk orang-orang yang dicintainya. Ketika Ummu Anas datang kepada Rasulullah SAW, dia membawa anaknya yang masih remaja bernama Anas. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, hadza Anas, khadimuk. Ini Anas ya Rasulullah, anakku. Dia akan melayanimu. Dia akan menjadi pembantumu ya Rasulullah. Doakan dia. Ummu Anas meminta didoakan keberkahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mendoakannya, Allahumma akthir malah wa waladah wa barik lahu fima a'taitah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak-anaknya dan berkahilah apa yang telah kau beri padanya. Kemudian setelah sekian puluh tahun Anas tumbuh dewasa, memiliki keturunan. Beliau tinggal di Kufah. Diriwayatkan bahwasanya beliau menjadi orang yang paling kaya di Kufah. Dan anak keturunannya sampai ke cucu-cucunya jumlah mereka mencapai 100 orang. Lihat bagaimana efek dari doa meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat yang mulia, Abu Talhah, yang menikah dengan seorang sahabiat yang salehah bernama Ummu Sulaim. Mereka berdua dikaruniai seorang anak. Tapi qaddarallah, anak mereka sering sakit. Anak mereka sakit parah. Kemudian ketika Abu Talhah keluar dari rumahnya dan kembali ke rumahnya, anaknya sudah wafat. Tetapi Ummu Sulaim seorang istri yang salehah. Dia tidak ingin segera mengabarkannya, kemudian menjadikan suaminya syok, suaminya kaget. Dia meminta seluruh orang jangan ada yang mengabari tentang kematian anaknya kecuali dirinya. Agar Abu Talhah tahu langsung dari Ummu Sulaim. Kemudian Abu Talhah pulang ke rumah, disiapkan makan malamnya. Bahkan Ummu Sulaim berhias untuknya. Dan sampai terjadi hubungan badan di malam itu. Kemudian setelah semuanya tenang, Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Talhah, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu jikalau seseorang meminjamkan kepada orang lain sebuah barang, kemudian sudah waktunya dia untuk mengembalikannya, apakah mereka berhak untuk menahannya? Apakah mereka boleh tidak mengembalikannya? Abu Talhah menjawab, tentu tidak. Dia harus mengembalikan barang yang dipinjamkan tersebut. Kemudian Ummu Sulaim berkata, fahtasib ibnaka, maka berharaplah pahala dari Allah karena Allah telah mengambil putra kamu. Karena Allah telah mengambil anakmu. Anakmu telah wafat, diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Talhah marah. Kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan mengadukan apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah SAW hanya mendoakan mereka berdua. Barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Semoga Allah memberkahi hubungan kalian tadi malam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Diriwayatkan kemudian Ummu Sulaim hamil, memiliki seorang anak yang bernama Abdullah. Dan Abdullah memiliki 9 orang anak yang 9-9-nya semuanya hafiz Al-Quran. Allahu Akbar. Bagaimana efek ketika kita mendoakan keberkahan. Luar biasa efeknya ikhwatal iman. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan ketika Rasulullah mendoakan keberkahan untuk seseorang,
efek barakahnya tidak hanya pada dirinya, tapi juga pada anaknya dan cucu-cucunya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Inilah contoh bagaimana keberkahan timbul karena doa-doa kita. Karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan tersebut dari zat yang penuh berkah. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Maha penuh berkah, maha penuh kebaikanlah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendoakan keberkahan untuk tunggangan salah seorang sahabat yang tadinya lesu, letih, mungkin karena perjalanan yang jauh. Ontaknya sudah tidak mampu lagi berjalan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, tiba-tiba onta tersebut menjadi sehat, menjadi bertenaga. Sahabat ini mengatakan, qad asabathu barakatuk ya Rasulullah. Onta ini telah terkena, telah mendapat keberkahanmu. Ini tentunya kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua kita bisa langsung memberi keberkahan dari zat kita. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberi keberkahan dari zatnya. Ditambah lagi beliau mendoakannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ketika ada seseorang yang menikah, kita dianjurkan untuk mendoakan keberkahan. Kebiasaan masyarakat jahiliyah pada saat itu, ketika ada seseorang yang menikah, mereka memberi ucapan selamat dengan ungkapan birrifa'i wal banin. Semoga kalian langgeng, cocok. Ya. Semoga kalian serasi dan memiliki keturunan. Dan ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Rasulullah mengajarkan ketika ada seseorang yang menikah, kita mendoakan mereka, barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu, wa baraka alaika, dan semoga Allah menurunkan keberkahan atasmu. Sebagian ulama mengatakan menurunkan keberkahan atasmu, yakni atasmu dan keturunanmu, maknanya. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ketika datang ke Madinah tidak memiliki apa-apa. Seluruh hartanya dirampas oleh orang-orang Quraisy Mekkah. Tapi kemudian dia memerintis semuanya dari nol. Dia mulai berdagang, dia menjadi simsar, menjadi maklar di pasar orang Yahudi. Sampai dia memiliki penghasilan. Kemudian suatu hari bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan didapati ada bekas parfum di tubuh atau di baju Abdurrahman bin Auf. Bekas parfum wanita. Rasulullah bertanya. Kemudian Abdurrahman menjawab, aku telah menikah ya Rasulullah. Makanya ada bekas parfum wanita di tubuhku atau di bajuku. Kemudian Rasulullah mendoakan Abdurrahman bin Auf. Barakallahu lak, awlim walau bisyah. Semoga Allah memberkahimu wahai Abdurrahman. Rayakanlah pernikahanmu. Buatlah walimah. Walaupun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian tumbuh pesat bisnis atau tijarah, transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Sampai dia menjadi salah seorang yang paling kaya di kota Madinah. Dan hartanya atau seluruh yang dia dapatkan itu bertahan dalam waktu yang lama. Meskipun dia kerap kali dihabiskan untuk infak di jalan Allah, hartanya tidak pernah habis. Harta Abdurrahman bin Auf tidak pernah habis. Berapapun banyaknya dia infakkan. Dia pernah menginfakkan, menghadiahkan kepada keluarga Nabi SAW. Kepada istri-istri Nabi sepeninggalan Nabi. Beliau membawa 40.000 dinar. Kemudian beliau juga pernah mengumpulkan ahlu Badr. Sahabat-sahabat yang sangat mulia, peserta perang Badar yang masih hidup pada zaman itu. Dikumpulkan kurang lebih ada 100 orang yang masih hidup dari ahlu Badr. Kemudian Abdurrahman bin Auf memberi mereka hadiah masing-masing 400 dinar. 400 dinar ikhwatal iman. Ketika diberikan masing-masing untuk 100 orang. Semuanya totalnya 40.000 dinar. Dan 40.000 dinar setidaknya berkisar 160 kilo emas. Harta Abdurrahman bin Auf. Harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tahu bagaimana
Bagaimana menghabiskan harta di jalan Allah dan mendapatkannya dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki banyak keberkahan. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf masih sering berdoa, Allahumma qini syuhha nafsi. Ya Allah, lindungilah aku dari sifat kikirnya diriku. Orang yang sudah sebaik itu, sedermawan itu, masih berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungi diriku dari sifat pelit. Ikhwatal iman rahimakumullah. Begitu ketika Allah telah memberikan keberkahan pada seseorang, pada hartanya, pada anak-anaknya, pada keluarganya, pada waktunya. Lalu kita tanyakan pada diri kita, sudahkah semua yang kita miliki itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah itu menjadi sumber kebaikan? Atau diri kita apakah sudah menjadi berkah untuk keluarga kita? Atau sebaliknya diri kita justru menjadi musibah dan malah petaka bagi mereka? Ikhwatal iman. Inilah hal-hal yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya terkait keberkahan agar kita semua memiliki keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan itu bertahan dalam waktu yang lama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. وصلوات ربي وسلامه على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا وبعد. Jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat berikutnya yang menjadikan kehidupan seseorang itu menjadi berkah adalah dengan mengatur waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah pilih di antara ciptaan-ciptaannya itu. Artinya sebagian ciptaan Allah berikan kemuliaan dibanding ciptaan yang lain. Sebagian dari waktu Allah muliakan dibanding waktu yang lain. Sebagian dari tempat seperti tanah haram Allah muliakan dibanding tempat-tempat yang lain. Dengan kita memanage waktu kita, ikhwatal iman, mengatur waktu kita. Karena itu adalah aset utama sebagai seorang mukmin. Kita akan mendapati hidup kita berkah. Yang pertama, sepertiga malam. Itu adalah waktu di mana Allah turun ke langit dunia. Kemudian mengatakan, mana hambaku yang beristighfar, mana hambaku yang meminta, mana hambaku yang mohon ampun. Semua hajat-hajat mereka, ikhwatal iman, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang penuh berkah. Kemudian di pagi hari, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari mereka. Rasulullah mohon keberkahan untuk kita semua, untuk umatnya. Dan doa Rasulullah mustajab. Tinggal kita mau menjemput keberkahan itu atau tidak. Apakah kita ketika pagi belum terbangun, bahkan melewatkan salat kita, atau kita menyambut pagi itu dengan penuh semangat agar Allah memberkahi langkah-langkah kita. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Sakhar bin Wada'ah, kemudian dia mempraktekkan hadis tersebut. Setiap pagi dia pergi untuk berdagang. Setiap pagi dia mulai berdagang sebelum semuanya mulai. Dan dia mendapatkan kekayaan karena mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mempraktekkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya masih banyak kiat-kiat yang mungkin kita tidak bisa sampaikan semua pada kesempatan hari ini. Akan tetapi ikhwatal iman, hidup kita semewah apapun, harta kita sebanyak apapun, anak keturunan kita sepintar atau sebanyak apapun mereka, bisa jadi tidak ada barakahnya. Maka seringlah kita minta barakah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan anak kita, nak, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Doakan istri kita, hai istriku, semoga Allah berkahi kamu. Kamu melayaniku, kamu mengasuh anak-anak, kamu mengerjakan pekerjaan rumah. Semoga Allah memberkahimu dan usahamu. Semoga Allah memberkahi jerih payahmu. Doakan mereka, biasakan dengan doa-doa kebaikan ini. Tidak harus pakai bahasa Arab. Doakan kebaikan untuk mereka, keberkahan untuk mereka dengan bahasa apapun. Allah memahaminya.
Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Semoga Allah memberkahi kalian semua. Semoga Allah memberkahimu wahai anakku. Semoga Allah memberkahimu wahai guruku. Semoga Allah memberkahimu dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kiat-kiat yang telah kami sampaikan ini kiranya kalau dipraktekkan oleh kita semua demi Allah, hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Karena keberkahan ketika ada pada sesuatu yang sedikit, ikhwatal iman, keberkahan itu akan menjadikannya banyak. Ketika ada keberkahan pada sesuatu yang memang sudah banyak, maka manfaatnya akan lebih luas lagi. Semoga Allah jadikan hidup kita penuh berkah. Keluarga kita, harta kita, tindak tanduk kita, ilmu kita, penuh keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا علم لنا إلا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.